Halo Sobat Bestari, kembali lagi bersama Bestari Film. Kali ini kita akan membahas film komedi romantis Sawadee Krap, tiada lain tiada bukan, yaitu sebuah film dari Thailand yang berjudul The Conjuring 2020. Untuk itu langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Kisah berawal di suatu kota yang ada di Thailand. Ada seorang yang bernama Ina Jitimaim yang terjerat hutang yang sangat besar. Ia membuat vlog tentang kesusahan yang dialaminya. Di akhir video, ia membuka donasi untuk memberikan dukungan padanya. Ina bekerja sebagai debt collector. Ada pelanggannya yang tidak bisa membayar cicilan. Pelanggan tersebut berusaha mengambil hati Ina dengan bercerita tentang masalah yang dihadapinya. Akan tetapi, itu tidak membuat Ina menjadi lulu dan tetap profesional. Ya, namanya juga debt collector. Dan tiba-tiba saja Ina mendapat telepon. Pelanggannya kemudian tersenyum mempersilahkan Ina untuk mengangkat telepon tersebut. Menoleh sebentar, pelanggannya malah kabur, dikejarlah sampai keluar gedung. Pelanggan tersebut sampai-sampai sendalnya terlepas sebelah. Pas kembali ke kantor, ia kembali melanjutkan telepon. Penelponnya mengaku adalah seorang pejabat departemen pajak yang melihat konten vlognya sedang open donasi. Untuk memastikan, dia mengecek nomor tersebut di internet dan ternyata benar saja, dengan mata melotot. Dia menanyakan ada yang bisa dibantu. Si penelpon tersebut memberitahu bahwa akan mengirim uang ke nomor rekeningnya sebesar 500 baht. Ina pun terkejut dan senang. Seketika notif HP-nya pun berbunyi. Tertera nominal yang masuk senilai 500 baht. Ina pun menanyakan kepada penelpon. Penelpon menjelaskan tentang aturan pengenaan pajak yang dikenakan atas transfer ke rekening pribadi sebesar 10%. Ina pun tanpa pikir panjang mentransfer sebesar 10% yaitu 50 baht dengan harapan 500 baht tersebut akan ditransfer kemudian. Kemudian ia langsung bergegas transfer lewat mobil banking. Dan ternyata paket datanya habis. Ina pun lari dengan penuh semangat ke ATM terdekat. Si penelpon menjelaskan untuk transfer ke nomor rekeningnya. Ina dengan jeli melihat ada kejanggalan. Nomor rekening tujuan bukanlah milik departemen pajak, tapi rekening pribadi atas nama Wichai Kengko. Ia pun menekan batal kirim, lalu kembali lagi ke kantornya sambil merekam percakapan dengan penelpon yang kayaknya penipu itu. Ia mencari identitas rekening pengirim uang sambil berkata-kata kasar. Akhirnya ia dapat ID card pengirim uangnya yang bernama Tawe Supapaisan. Ia mengungkapkan ciri-ciri fisik si penelpon. Si penelpon tersebut sontak kaget. Loh kok bisa? Ina ini adalah mantan banker ya, gampang lah kalau nyari tahu soal gituan. Ina mengancam penelpon akan mengirim rekaman telepon beserta identitasnya ditayangkan di televisi. Penelpon lalu ketakutan. Ina segera menutup telepon. Lumayan dong, dapat cuan 500 baht. Tawe si penelpon tiba-tiba menelpon kembali Ina untuk membuat kesepakatan agar dirinya tidak dilaporkan. Tawe menawarkan ke Ina untuk membayar hutangnya selama 2 bulan. Ina pun tersenyum karena mendapat penawaran yang sangat menarik. Mereka pun janjian untuk ketemuan. Ina bertemu Tawe di pinggir jalan. Ia tidak mau diajak berunding di dalam mobil. Sebelum Tawe mendekat, ia menyetop Tawe dan memintanya untuk menaikkan baju. Siapa tahu bawa senjata, kan bahaya. Kemudian Ina menceritakan tentang bagaimana dia bisa berutang sebanyak itu. Ia berutang karena dia begitu bucin dengan pacarnya yang kini menjadi mantan. Ia kenal pacarnya di aplikasi dating, aplikasi tantang kali ya. Ina begitu mengagumi penampilannya, mulai dari giginya yang seperti tongkol jagung, romantis dan berpendidikan. Panjang cerita singkat kata, tiba suatu hari pacarnya mengalami masalah keuangan untuk biaya kuliah. Pacarnya yang bernama Pet akan di-DO karena tidak bisa membayar kuliah. Ina pun tergerak hatinya untuk menolongnya. Karena uang kuliah tadi didapatnya dari berhutang, ia mencoba menagih kepada pacarnya, tapi pacarnya malah menolak untuk membayar. Tidak hanya itu, pacarnya malah memutuskan Ina saat itu juga. Kemudian Ina mengajak Tawe menuju ke tempat kerja mantan pacarnya itu. Dan Pet sekarang sudah jadi pacar seorang pengusaha tur dan dijadikan manajer di perusahaannya. Tiba-tiba Pet muncul keluar dari kantornya sambil menelpon. Ina panik lalu ngumpet di dalam mobil. Tawe yang melihat Pet pertama kali langsung mengamati tampilannya. Jam tangannya, ikat pinggangnya, giginya yang ala biji tongkol jagung, dan percakapan teleponnya. Saat di dalam mobil, Ina meminta 500 baht ke Tawe. Tawe pun menyetujui dengan syarat Ina menghapus rekaman teleponnya saat itu juga. Ina menyetujui sambil menunjukkan file di HP-nya, kemudian menghapus file tersebut. Lalu Tawe menanyakan tentang pacarnya, apakah mantannya itu sudah berniat menipunya sejak awal sambil memperagakan cara berbicara Pet. Sontak Ina kaget, kok bisa tahu cara bicara mantan pacarnya.
Lalu ia keluar mobil dan masuk ke stasiun telepon untuk menguji kemampuan Tawe membaca pergerakan bibir tanpa mendengarkan suara. Tawe bisa tahu kata-kata yang diucapkan oleh Ina, walaupun hanya melihat pergerakan bibirnya saja. Lalu Tawe mengantar pulang Ina ke apartemennya. Ia membangunkan Ina yang tidur di mobil. Saat bangun, Ina kaget dan berteriak seakan-akan dirinya dilecehkan oleh Tawe. Tawe menenangkan Ina sambil bilang kalau ia tak tertarik dengan cewek aneh. Mereka pun berpisah. Baru mau buka pintu kamar, Ina dapat chat dari Tawe. Tawe berkata bahwa dia punya rencana luar biasa. Mereka pun pergi bersama untuk membicarakan rencana tersebut. Rencana Tawe yaitu menipu Pet agar memesan hotel, lalu mereka berpura-pura menjadi staf hotel lalu mendapatkan uang dari Pet. Awalnya Ina tidak yakin mana ada seorang pembisnis tur bisa percaya akan penipuan hotel. Lalu Tawe meyakinkan Ina akan kecerdikannya dalam menipu. Tawe dan Ina mulai menyamar dan mengamati hotel. Hotelnya sudah ditentukan dulu, yaitu Hotel Le Grand. Mereka mengenakan baju seragam palsu ala biro wisata dengan nama CBP. Mereka mendatangi hotel dan bertemu dengan pemiliknya yang bernama Sam. Ina yang belum jago menipu sempat salah bicara, tapi Tawe berhasil menutupinya. Mereka bertemu dengan pemilik hotel yang sangat unik, dengan gaya bicara penuh bulir-bulir air yang terlempar bebas dari mulutnya, bahkan sampai muncrat ke dalam kopi. Manyus. Tawe berusaha kepo tentang Pet. Panjang cerita singkat kata, Sam dan Pet memiliki hubungan kerjasama yang sangat baik. Pet sering memberi Sam hadiah, salah satunya liburan ke luar negeri gratis. Tawe pun menawarkan Sam untuk liburan gratis ke Rusia. Hal tersebut dilakukan agar Sam dan Pet tidak bertemu, sehingga memudahkan dalam aksi penipuannya. Tawe ingin menghasilkan 3 juta baht dari rencana penipuan ini. Masing-masing 500.000 baht untuk Ina dan 1 untuk penipu bayaran amatir. 1 juta baht untuk penipu bayaran pro player, dan 1 jutanya lagi sisanya untuk Tawe. Mereka pun merekrut guru Mandarin, seorang nasabah yang sebelumnya tidak bisa bayar cicilan di tempat kerja Ina. Selama Sam berlibur 6 hari ke Rusia, Tawe melancarkan aksinya dengan menghubungi Pet untuk bertemu dengan guru Mandarin yang kini berperan sebagai Liu, seorang CEO perusahaan bir asal Cina. Mereka membuat pertemuan di lobi hotel untuk negosiasi bisnis. Liu berusaha untuk menarik perhatian Pet dengan membentuk kesan bahwa dirinya pembisnis kaya. Pet menawarkan hotel bintang 5 untuk Liu. Kemudian Liu berpura-pura meminjam HP Pet untuk menghitung kurs dengan kalkulator. Ina muncul di hadapan Pet untuk mengalihkan fokus, lalu Pet menghampirinya. Di waktu yang bersamaan, Tawe mengganti nomor kontak Sam pemilik Hotel Le Grand dengan nomornya di HP Pet. Setelah berhasil, Tawe mengirim pesan dengan nomornya tadi dan memberitahu kalau dia sedang keluar negeri dan akan mengirim pegawai marketing Le Grand untuk bernegosiasi dengan Pet. Pet tertarik dengan Liu. Ia menggoda Liu melalui chat. Berarti drama awal penipuan ini berhasil. Ina tampak senang dan tiba-tiba ibunya menelpon dan menanyakan tentang hubungannya dengan Pet. Ibunya khawatir rumahnya akan disita jika Ina dan Pet tidak bisa membayar hutang. Apakah mereka masih bersama? Tawe mengetahui isi percakapan Ina dan ibunya. Malam itu Ina dan Tawe pergi makan bersama dan berkeliling kota dengan mobil sport. Ina mengabadikan momen dengan membuat vlog. Hari berikutnya datanglah penipu pro player yang sudah direkrut oleh Tawe. Dan ternyata adalah kakek dari si Tawe, namanya Johnny. Dia akan berperan sebagai pegawai marketing Hotel Le Grand untuk negosiasi dengan Pet. Dalam aksinya, Johnny awalnya kesulitan dengan tawar-menawar dengan Pet. Pet sangatlah cerdik, tapi akhirnya bisa sepakat dengan harga 3 juta baht dengan syarat dibayar kontan. Malam harinya, Pet menghubungi Liu untuk membicarakan tentang pesanan hotelnya. Liu beraksi dengan meminta Pet membayarkannya terlebih dahulu dengan alasan saat itu Liu sedang tidak ada uang sebesar itu karena baru saja membeli mobil sport. Pet menyetujui tawaran dengan kesepakatan kalau Pet membayarkan 2 juta baht. Sisa 1 bahtnya dibayar sendiri oleh Liu. Dan Pet pengen nyobain naik mobil sportnya Liu. Tawe berencana untuk mengambil pinjaman bank sebanyak 3 juta baht dengan jaminan mobil sportnya, lalu menerbitkan cek sebesar 1 juta baht atas nama Pet. Penipuan ini sangatlah bermodal besar soalnya agar Pet percaya dan mau membayar 2 juta baht. Selanjutnya Liu janjian ketemu Pet di bandara untuk memberikan cek tersebut. Tapi pura-pura kalau ceknya tersebut ketinggalan. Terus nego lagi minta tolong Pet buat bayarin dulu 1 juta bahtnya. Pet pun setuju. Akan tetapi Pet merasa ada yang janggal. Lalu ia memastikan ke bank terkait valid atau tidaknya cek tersebut.
Ternyata palit, sejauh ini penipuan mulus-mulus saja. Dan tiba-tiba Sam mengabari Tawe kalau dia mempercepat pulang ke Bangkok 1 hari lagi. Keesokan harinya, Johnny bertemu Pat untuk kesepakatan kontrak dan pembayaran. Pat licik, tiba-tiba dia berubah pikiran yang hanya mau membayar 1 juta baht saja. Pat ingin menunggu Sam pulang liburan saja agar mudah negosiasi. Alhasil, Johnny hanya mampu mengantongi 1 juta baht saja. Johnny bertemu Tawe apakah misi penipuan masih bisa dilanjutkan atau disudahi saja. Tawe sudah pesimis dan mengatakan bahwa misinya disudahi saja. Sudah dapat 1 juta baht kan? Rencana selanjutnya mereka akan meninggalkan Ina dan Liu tanpa membagi hasil. Malam itu Ina tampak senang membuat surat kontrak untuk Tawe yang berisi agar setelah aksi penipuan ini selesai, Tawe berhenti menjadi penipu. Ina dan Liu menunggu di hotel. Tawe tak kunjung datang. Ina menyimpulkan bahwa Tawe tidak datang dan menipunya lalu pergi. Ia sedih tapi berusaha baik-baik saja. Ina membuat vlog di kamar tentang kemalangannya. Ia tampak sedih dan tiba-tiba Tawe datang ke kamarnya. Ina menanyakan apakah Tawe sudah berencana menipunya dari awal. Tawe menjawab jika sudah mengetahui jawabannya, kenapa bertanya. Ia kembali bertanya apakah Tawe senang melihat dirinya tampak bodoh. Saat Tawe menyalakan lampu, ia melihat Ina sedang menangis. Ina mengambil HP lalu membuat vlog tentang Tawe yang membuat dirinya tertipu. Ina mengungkapkan bahwa dirinya bodoh, dirinya sudah mempercayai Tawe. Tawe mengaku bahwa dirinya tidak bisa dipercaya sebab ia penipu. Tawe meminta Ina fokus menjaga tanah ibunya dan berhenti memikirkan Tawe. Di sini Ina menyadari bahwa Tawe membaca bibirnya saat menelponnya. Tawe menyampaikan rencana barunya setelah Pat hanya mampu memberi 1 juta baht. Ia menawarkan rencana tersebut ke Ina. Ina menyetujuinya dengan syarat kalau ia yang harus memegang uang paling terakhir. Lalu Tawe menyetujui keinginan Ina. Keesokan harinya Johnny merekrut fotografer mobil untuk rencana penipuan selanjutnya. Sedangkan Tawe menyewa tempat untuk pemotretan mobil sport. Tawe mengatur rencana agar Pat kembali percaya. Liu menelpon Pat untuk perubahan rencana untuk menyerahkan cek 1 juta baht. Liu mengajak Pat bertemu di tempat tinggalnya. Tawe berusaha mengacaukan fokus Pat dengan memamerkan mobil sport. Tawe berperan sebagai pebisnis mobil sport yang dimana Liu menawarkan Pat untuk mencoba mobil sport bersama Tawe. Pat mudah mual jika tidak menyetir dengan kecepatan tinggi. Terpaksa Tawe menuruti keinginan Pat yang ingin merasakan kecepatan maksimal dari mobilnya, sampai-sampai mereka hampir tabrakan dengan mobil besar. Setelah itu Liu mengajak Pat untuk berinvestasi bersama membeli mobil sport. Tawe berusaha menjatuhkan harga diri Pat dengan menyebutkan tidak sekaya Liu agar dia tertantang mau berinvestasi bersama Liu. Pat pun menyetujui investasi bersama. Liu meminta Pat menyediakan 2 juta baht sore itu. Di lain tempat Ina mencairkan cek 2 juta baht, sedangkan Pat berusaha membujuk pacarnya untuk meminjamkan uang untuk investasi bersama Liu. Tapi pacarnya tidak mau membantu. Liu kecewa dengan Pat dan berkata akan membeli mobilnya dengan uangnya sendiri. Liu dan Tawe menuju tempat makan siang. Pat mengikuti langkah mobilnya di belakang. Tiba-tiba Sam asli menelpon Pat dan memberitahu bahwa dirinya baru saja pulang liburan di Rusia. Pat merasa janggal karena informasi yang dia terima Sam pergi seminar. Dan Sam berkata ia tidak mengirimkan pegawainya sama sekali untuk bertemu Pat. Pat menelpon pihak bank terkait cek yang ternyata sudah dibatalkan. Ketika ia melihat arah mobil Liu, Pat melihat mantan pacarnya yaitu Ina ikut masuk ke dalam mobil. Pat mengikuti rombongan Liu, Tawe, dan Ina yang sedang menuju restoran. Ia masuk ke ruang makan Ina. Ina tampak kaget melihat Pat yang datang tiba-tiba. Mereka bertengkar tentang masalah hutang yang lalu. Pat membujuk Ina agar bekerja sama mendapatkan uang dari penipu untuk sama-sama dibagi dua. Pat mengungkapkan penyesalannya di masa lalu dan berusaha memperbaiki hubungannya. Ina tampak menyetujui kerjasama dengan Pat. Pat melancarkan aksinya dengan menyiapkan uang 2 juta baht milik perusahaannya dan kembali bertemu Liu dan Tawe untuk menyerahkannya. Pat tampak senang karena rencananya akan berhasil. Tawe menyerahkan tas yang berisi seluruh uang ke Ina. Sesuai rencana yang telah disepakati, Ina bertemu Pat lalu menyerahkan tas yang berisi uang tersebut. Pat yang licik memasukkan tas ke dalam mobilnya dan menertawakan Ina yang telah berhasil ditipunya. Ina pun menunjukkan marahnya dan mengatakan ia tidak sebodoh itu akan percaya Pat lagi.
Ina pun menunjukkan tertawa jahatnya yang ternyata sebenarnya Ina telah mengelabui Pet. Ia sengaja memperlihatkan diri sebelum masuk ke mobil bersama Tawe dan Liu. Kesepakatan bersama Pet di ruang makan juga bagian dari skenario. Sebelum melarikan diri, ia mengambil foto Pet yang tampak syok, serta Pet bergegas mengecek isi tas yang ternyata isinya uang mainan. Ina segera berlari secepat mungkin untuk melarikan diri. Pet yang masih syok tiba-tiba menerima telepon dari pacarnya. Pacarnya marah-marah karena menerima rekaman suara Pet yang berencana busuk tersebut. Pet berusaha mengelak tapi pacarnya segera memotong percakapan. Pet dikeluarkan dari perusahaan dan tidak boleh membawa pemberian mobil BMW. Rencana Tawe dan timnya akhirnya berhasil. Ina pun membagikan uang hasil penipuan kepada seluruh penipu yang terlibat. Ina sangat lega dan berterima kasih kepada Tawe. Tawe berkata bahwa melihat senyuman Ina membuat semua usaha sepadan. Lalu Liu mengantarkan Ina pulang. Ina memberikan surat kontrak yang telah dibuatnya tentang Tawe yang harus pensiun menjadi penipu setelah selesai. Tawe berterima kasih kepada Ina dan menyimpan surat itu. Kemudian mereka pun berpisah. Tawe membuka amplop uangnya yang ternyata uangnya telah diambil oleh Johnny untuk modal aksi penipuan selanjutnya. Tak sengaja Tawe melihat tulisan yang belum dibacanya di surat kontrak buatan Ina. Di situ tertulis jika Tawe menyetujui kontrak pertama maka Ina bersedia mengenal Tawe lebih dalam. Beberapa hari berikutnya kehidupan Ina lebih baik. Ina lalu menghubungi Tawe. Tawe awalnya tidak mengenali suara Ina, lalu Ina memperkenalkan diri sebagai debt collector yang menagih hutang Tawe. Tawe mengungkapkan bahwa dirinya sedang kesulitan membayar cicilan hutang dan mengajukan penundaan pembayaran. Tawe menjelaskan bahwa dirinya menginvestasikan uang untuk agentur tetapi sedang mengalami masa sulit. Ina meminta Tawe menyiapkan dokumen untuk syarat toleransi penundaan. Mereka janjian untuk bertemu hari esoknya. Pada akhir telepon, Tawe menanyakan apakah Ina sudah memiliki pacar dan mereka pun jadian. Di sisi lain, Tawe dan Ina menjenguk Johnny yang sedang berada di tahanan akibat aksi penipuan yang dia jalankan gagal. Akhirnya tertangkap polisi. Tapi Johnny tetap cool dan happy. Johnny kepo apakah Tawe dan Ina sedang berkencan. Jalan-jalan membeli tomat, film pun tamat.